Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu di malam hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, rekan-rekan, sahabat, andai tolan, seluruh pemirsa. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa mengalir dalam iman kita sehingga terus kita semangat dalam menghadapi kehidupan ini, sekalipun mungkin sedang menghadapi badai kehidupan. Selalu saya katakan, lihat segala kemungkinan bisa terjadi kalau engkau bersama dengan Tuhan. Nah, tentu bagi orang-orang hebat akan berkata, tak ada gunung yang tinggi yang tidak dapat didaki. Tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni, asal ada kemauan. Dengan kemauan yang keras serta tekun berusaha, maka pekerjaan akan berhasil. Haleluya. Dan masih dalam tema yang sama, menantang ketidakmungkinan. Tetapi ini kita akan lari ke dua raja-raja tentang Hizkia, ya. Tadi saya sudah membawakan Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel. Saya sudah bawakan tentang Daud. Saya sekarang ini yang keempat ini membawakan tentang Hizkia. Ya, menantang ketidakmungkinan. Haleluya. Ketika saya membaca firman Allah ini, hati saya semakin dibuat berapi-api di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan baca dulu dalam Hizkia 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Atau sampai ayat yang ke-5 saja supaya lebih jelas, tapi sebenarnya sampai ayat 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Haleluya! Anda pada waktu itu, di zamannya Nabi Yesaya, atau di zaman para nabi-nabi, kalau Tuhan, nabi yang betul-betul dari Tuhan, kalau dia sudah berkata A, maka akan terjadi A. Dan itu sebabnya seorang nabi kalau nggak pernah bernubuat atau tidak pernah melakukan mujizat, itu akan menjadi sulit. Tapi ada nabi yang tidak bisa bernubuat, tidak bisa melakukan mujizat, itu namanya nabi palsu dalam Alkitab. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, kalau orang itu saya panggil, maka dia akan melakukan banyak mujizat dan menyampaikan kebenaran firmanku. Dan ketika firmanku digenapi, maka dia nabi yang sesungguhnya. Tetapi kalau nabi itu mengaku-ngaku, lalu dia bernubuat dan tidak ditepati, maka dia bukan nabi dariku, tapi nabi setan. Jadi jelas. Nah, kita melihat Nabi Yesaya sudah sampaikan, udahlah Yesaya, sudahlah Hizkia, sekarang ini sudah Tuhan beritahukan kepadaku bahwa sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu. Kan biasanya kalau orang mau meninggal itu ada pesan-pesan terakhir, ya. Bapak saya itu ya menyampaikan pesan-pesannya pada waktu meninggal, sebelum meninggal, ya. Dan termasuk kepada saya waktu saya di sini. Itu saya hanya dapat dari mama saya. Jadi dan dia khawatir saya tidak datang karena dari kacamatanya
dia sudah melihat saya sedang mengalami persoalan yang besar. Memang pada waktu itu, pada saat itu saya sedang mengalami proses yang sangat luar biasa. Ya, diperlakukan tidak adil, difitnah macam-macam. Dan lalu kemudian orang tua saya itu meninggal. Makanya ketika saya sampai di kampung halaman, itu kira-kira jam 3-an Allah, ya kira-kira sebegitu, jam di antara 2 dan 3 lah. Lalu kemudian mama saya tidak izinkan saya melihat langsung ke ayah saya, ke peti ke tempat orang tua saya. Saya ditarik ke dapur, lalu ditanya, apa masalahmu? Orang, Anda bisa bayangkan, tiba-tiba kita baru datang, kita mau pergi ke orang tua itu melihat, ya. Lalu kemudian ibu saya itu menarik saya ke belakang, tanya, apa persoalanmu, apa masalahmu? Ya, nggak ada, saya bilang nggak ada. Unang bergabusuk, jangan kamu berbohong gitu. Ya, nggak ada, Mak, karena saya tidak ingin persoalan saya itu sampai memberitahukan kepada orang di kampung. Susah saya biarlah susah saya, tapi kalau kesukaan itu saya mau berbagi. Tetapi kalau kesusahan saya tidak akan pernah mau berbagi dengan keluarga saya di kampung. Itu kalau saya. Jadi ketika itu, jadi dia bilang, bapak ini sudah bilang sebelum dia meninggal, apa sih masalahmu? Ya saya ceritakan. Lalu dia bilang, Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu, karena itu pesan dari bapakmu. Dan betul, memang Tuhan selesaikan. Ya, jadi jangan kamu takut, jangan kamu cemas, karena Tuhan yang akan menyelesaikan masalah. Puji Tuhan. Jadi di situ saya terhibur dan saya akhirnya agak panjang di sana, walaupun di sini ya pulang ke kemari teman saya yang saya jaga sudah diusir dari tempatnya. Haleluya, ya itu masa lalu. Tetapi yang mau saya katakan hari ini adalah di mana Hizkia itu telah diberikan warning untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dan pesan-pesan terakhir itu sangat diingat ketika orang itu menghadapi atau orang-orang yang mendapat pesan itu, maka orang itu akan selalu seperti saya. Saya tidak ingat pesan mereka terhadap yang lain, atau yang lain itu mengingat atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kepada saya, apa yang disampaikan oleh mama saya kepada saya, itu sampai hari ini tetap melekat. Jadi, ketika Hizkia ini menghadapi situasi itu, lalu apa yang dilakukannya? Yang pertama, untuk melawan ketidakmungkinan itu, atau katakan dia masih ingin hidup, sementara Tuhan sudah bilang kau harus mati. Kalau Tuhan katakan, persoalanmu gak selesai, sakitmu gak sembuh, ya nangis, ya sama dengan Hizkia. Tapi disampaikan dulu doanya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa dia akan menyatakan, Tuhan terima kasih, tapi aku masih hidup. Dia doanya dalam kira-kira seperti itu. Lalu setelah dia berdoa menyampaikan itu, lalu kan kita kalau mau minta sesuatu kepada Tuhan, kita kan harus nyatakan secara spesifik, mau apa? Aku mau hidup Tuhan, aku nggak mau mati, aku masih mau memimpin raja, aku masih ingin, ya. Aku masih ingin tata yang itu. Tapi bukan tanpa alasan dia mengatakan itu. Lalu dilanjutkan. Yang kedua, yang pertama dia berdoa, menyampaikan seluruh permohonannya secara spesifik kepada Tuhan. Yang terpenting, dia masih mau hidup. Dia mau sembuh dari sakitnya, sekalipun Tuhan sudah katakan, sampaikan pesan, karena engkau akan meninggal dunia. Waduh, itu suatu yang sangat luar biasa itu. Lalu, ini kan siapa kan tidak dengar doanya? Si Yesaya bin Amos ini, mana dia dengar doanya itu? Lalu kemudian, dikatakan, saya coba ingatkan lagi kita, dikatakan di dalam
ayat yang ketiga. Tuhan, kiranya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia mengingatkan Tuhan. Jadi kalau sesuatu yang sangat dahsyat terjadi dalam kehidupan kita, kita seperti ini, si Hizkia bilang, Tuhan, aku kan sudah hidup benar di hadapan-Mu, aku sudah hidup tulus di hadapan-Mu, aku melakukan apa yang benar di mata-Mu, aku belum mau mati, Tuhan. Lalu Tuhan, aku masih mau hidup, aku masih mau hidup, aku masih mau lihat anak cucuku, aku mau melihat masyarakat ini, aku masih ingin melihat mereka. Dengan tangisan yang dalam, dari batin yang paling dalam, dari hatinya yang paling dalam. Dia ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Dia ungkapkan itu di hadapan Bapa. Kalau orang Israel, kita biasanya tertunduk atau sujud. Kalau kita, pernah Anda merasakan bagaimana kalau orang berdoa begini, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau dahsyat Tuhan, aku masih ingin hidup, aku masih ingin, Tuhan ingatlah apa yang kulakukan di hadapan-Mu, aku hidup tulus, kudus di hadapan-Mu Tuhan, aku masih ingin Engkau sembuhkan. Kira-kira begitulah tangisan dari Daud. Ada tangisan dari Hizkia. Dan itu sangat menggugah hati Allah. Sangat menggugah hati Tuhan. Jatuh belas kasihan Tuhan melihat Hizkia. Dia tahu Hizkia sedang menantang ketidakmungkinan. Dia percayai bahwa Tuhan itu Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Dia kenal Allahnya, siapa Allah yang menjadikan dia. Siapa Allah tempat dia mengadu. Yang bisa diajak untuk berargumentasi. Yang ketika dia berbicara, dia tidak akan pernah berdusta. Dan sikap itu dilakukan oleh Hizkia kepada Allah. Aku sudah hidup kudus, aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tulus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia utarakan semua di hadapan Allah dengan linangan air mata, dengan cucuran air mata. Alkitab mengatakan bahwa cucuran air mata orang benar ditaruh dalam kirbatnya Allah. Yesaya mampu melunakkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Nabi Yesaya belum sampai keluar pintu gerbang emas, berada di ruang tengah untuk pulang. Allah suruh kembali kepada dia, katakan kepada hamba-Ku, telah Ku dengar doa. Jadi yang ketiga itu adalah Tuhan menjawab doa dari Hizkia. Karena hati Tuhan sangat jatuh kepada dia. Saya bisa merasakan situasi dari Hizkia pada waktu itu. Saya bisa merasakan ketika saya pada waktu saya hampir juga pernah meninggal. Saya pada waktu itu memang saya kasih pesan sama istri saya, kalau Tuhan memanggil saya, besarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Saya bilang, kamu boleh menikah lagi. Karena ada teman-teman saya, ketika dia mau meninggal, dia bilang kepada saya, kalau istriku menikah lagi, aku tidak rela ada orang menempati tempat. Aku akan datang, aku datang sebagai hantu kepada dia. Akan ku ganggu dia, akan aku lakukan ini dan itu.
supaya tidak tenang hidupnya. Saya bilang, saudaraku, itu tidak akan mungkin terjadi karena engkau sudah di alam lain. Yang penting kau lakukan adalah bertobat kepada Tuhan. Lalu ada lagi seorang berkata begini. Saya bilang, saudaraku, bertobatlah. Dia masih hebat-hebatnya, masih lagi jaya-jayanya. Saya suruh bertobatlah engkau. Tuhan mengasihimu. Lalu katakan, apa pendeta? Masih muda, masih apa? Tidak lama dari perkataan saya itu, dia akhirnya sakit. Sakitnya nggak tahu sakit apa. Tetapi kemudian setelah itu, dia katakan begini, supaya memanggil saya. Saya katakan kepada dia, yang penting kau persiapkan aja hatimu, bertobat dari jalan-jalan. Lalu dia masih sempat berkata kepada saya ini nampaknya mau mati. Tapi saya tidak rela kalau istri saya menikah lagi. Saya punya tabungan, punya rumah, punya mobil, punya segala-galanya. Jadi kalau sampai istri saya menikah lagi, maka saya akan datang kepada dia. Aneh manusia. Tapi itu sebabnya ketika saya mau meninggal dunia, saya pesan kepada istri saya, kau boleh menikah lagi, supaya jangan ada rokok takutan dalam dia, karena firman Allah tidak melarang. Karena lebih baik dikasih restu sebelumnya. Ya. Tapi saya bilang, saya belum mau mati, Tuhan. Saya masih mau ingin hidup 120 tahun. Jadi saya bisa merasakan betul. Makanya saya bisa menangis mengeluarkan air mata. Karena saya sempat mengalami masa-masa yang pernah dialami oleh Hizkia ini. Tapi ketika kita datang menantang ketidakmungkinan, maka tabib di atas segala tabib, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, mampu menyembuhkan engkau, termasuk menyembuhkan hidup saya, termasuk dia telah menyembuhkan Hizkia. Dan dari dialah saya belajar bahwa segala kemungkinan bisa terjadi apabila kita datang kepada Allah dalam doa, dalam tindakan kita kepada Tuhan, dan mengatakan apa yang harus kita minta. Kesembuhan, maka Alkitab mengatakan, jawab doaku Tuhan, jawab. Aku mau sembuh, dengarkan aku. Dan itu pula lah yang dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa telah aku dengar doamu, telah aku lihat air matamu, telah aku ketahui permohonanmu, aku mau menyembuhkan engkau. Inilah tandanya pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Walaupun belum sembuh pada saat itu, tapi sudah dikatakan pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dan itu terjadi. Kalau Anda baca dalam ayat ini, maka pasal perikop ini, Anda akan menemukan berapa tahun dia diperpanjang oleh Tuhan. 15 tahun. Jadi, menantang ketidakmungkinan. Tadi pagi saya katakan mungkin ada kita berpola seperti yang hitam tidak akan mungkin putih, yang putih tidak akan mungkin hitam. Tapi bagi sebagian orang, setinggi-tingginya gunung Everest yang tinggi, paling tinggi di dunia, itu sudah ditaklukkan oleh si Edmund. Sedalam-dalamnya lurah, itu pasti bisa dituruni. Asal ada kemauan. Kemauannya di mana? Sama seperti si Hizkia ini. Sudah dikatakan, diponis, kau nggak mungkin apa lagi, sampaikan aja pesan. Tapi dia tidak ingin. Kalaupun itu sudah keputusan Tuhan, kalaupun itu sudah menjadi kehendak Tuhan bagiku, tapi alangkah baiknya aku menyampaikan permohonanku, kalau permohonanku itu dijawab oleh Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Dia mengingatkan Tuhan apa-apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dikerjakannya, bagaimana perilakunya, bagaimana hidupnya. Dia bukanlah raja yang lalim, bukan raja yang bertindak semena-mena. Dia tidak seperti Ahazayanya, tetapi dia adalah raja yang baik. Dia adalah raja
yang luar biasa. Itu sebabnya ketika dia menyampaikan itu dengan penuh dengan air mata, dan Tuhan melihat bahasa cinta yang ditangis, yang dilakukan oleh Hizkia kepadanya. Sungguh Allah pun mengabulkan permintaannya itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin kalau engkau percaya kepada Allah. Kalau engkau berdoa dengan iman kepada Allah, engkau menyatakan, mengingatkan Allah apa yang sudah engkau perbuat. Lalu kemudian ini melalui Hizkia loh ya, yang saya katakan ini. Lalu kemudian dia berkata untuk dia disembuhkan. Maka Tuhan mendengarkan dia, mendengarkan tangisannya. Siapa yang dapat mendengarkan tangisannya? Siapa yang dapat mendengarkan keluh kesahmu? Hanya Tuhan. Seorang istri datang kepada saya berkata bahwa perilaku suami yang sangat tidak baik. Lalu dia berniat mau pulang kampung untuk melupakan semua penderitaannya, melupakan seluruh keluh kesahnya, dan biarlah itu ku alami sendiri. Tapi saya katakan kepadanya, janganlah. Mari kita berdoa bersama-sama, berpuasa, sampaikan semua kepada Tuhan. Tuhan kok yang mengubah hati manusia. Dia lagi sedang dapat mainan baru. Coba seperti anak-anak dapat mainan baru, kau minta mainannya itu. Dia akan pegang secara kuat, dia akan apa. Tapi kalau sudah lama atau itu dia bosan, dia lepaskan. Nah, itu yang kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan dia dari mainan barunya itu. Supaya Tuhan melepaskan dia dari mainan barunya itu, lalu kemudian kita suruh balik kepadamu. Oh, nggak mau saya. Ya kalau ya begitu udah berat. Jadilah berjiwa besar, saya bilang. Disinilah kebesaran hati ibu diminta. Dan pada akhirnya dia ngalah untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun sakitnya itu di sini. Tapi pada akhirnya dia mampu mengalahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, suaminya kembali kepada dia. Itu Tuhan yang Maha Dasar. Harus ada seseorang yang mengcover dia di dalam doa dan tangisan bila perlu doa dan puasa kepada Tuhan. Dan mainan apapun yang dimilikinya, mainan baru yang dimilikinya, ketika Tuhan datang kepadanya, dia sadar dia insaf. Ya mungkin karena kelelahan dia diguna-gunai macam-macam, dia lupa semuanya akan kekuatan Tuhan, akan kebesaran Allah, akan kedahsyatan Allah, akan apa yang dikatakan segala mantra apapun terhadap keturunan Israel tidak akan mempan. Kalau kita senantiasa bersama dengan Allah, itu sebabnya perlu berdoa, baca firman Allah, lakukan firman Allah, lakukan perintah Allah. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Jadi apa yang tidak mungkin bagimu, berpikirlah kalau tingginya gunung Himalaya dapat didaki, dalamnya lurah dapat dituruni, karena ada kemauan. Siapa yang pernah menyangka akan ada orang sampai di puncak gunung Himalaya? Karena kalau kita lihat kisahnya bagaimana Sir Edmund Hillary, apa itu namanya, saya agak lupa ya, tapi dia berhasil mencapai, walaupun banyak orang yang harus meninggal dunia karena beku ya situasi, tapi dia bertahan di dalam semuanya sampai akhirnya. Dan pada akhirnya juga anaknya di beberapa tahun kemudian sampai juga ke sana. Haleluya. Jadi kalau sekarang orang tidak lagi merasa bahwa itu gunung, makanya pepatah ini berkata,
Tidak ada gunung yang tinggi yang tidak dapat didaki, tidak ada lembah atau lurah yang tidak dapat dituruni kalau ada kemauan. Jadi kalau kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, dan bertindak sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sama seperti Hizkia, dan pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang dimaui oleh Hizkia untuk hidup kembali atau disembuhkan dari sakitnya. Dan jangan pernah putus asa. Berharap kepada Tuhan. Colte Poki Haji Masio. Ya, jangan pernah menyerah. Never give up. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati supaya firman menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami, ekonomi, politik, keadaan bangsa kami, sehingga sama anak bangsa tidak memandang suku, agama, atau ras, atau agama Tuhan, tapi kami sekalipun berbeda secara suku, agama, ras, dan lain sebagainya, kami bisa tetap saling mengasihi, saling toleransi satu dengan yang lain. Kalaupun ada banyak pengajar-pengajar agama yang tidak bertanggung jawab, yang mau mengacaukan, memecah belah anak bangsa ini. Tapi kami tahu bahwa pendiri bangsa ini tidak pernah menanyakan apa agamamu ketika mereka bertempur, apa rasmu, tetapi mereka sama-sama berjuang demi bangsa dan negara ini, demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan satu harapan mereka, seluruh anak bangsa yang mengisi kemerdekaan ini, biarlah mengisi dengan membangun jiwanya, membangun badannya. Jiwanya perlu dibangun, badannya perlu dibangun. Sama seperti Indonesia Raya, lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya sehat, badannya sehat. Ketika jiwanya sehat, maka badannya sehat, dia akan menghargai setiap kebinekaan satu dengan yang lain, perbedaan satu dengan yang lain. Kami tidak bergerak atas perbedaan, tapi kami bergerak dalam titik persamaan yang universal, yang bisa kami terapkan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bangsa dan negara kami, presiden kami diberkati dalam membawa Indonesia kepada kesejahteraan. Dan kami tetap berdoa siapapun penggantinya di 2024 nanti adalah orang yang betul-betul Tuhan hebat untuk membangun bangsa ini, dan setidak-tidaknya dapat menangkap visi dari presiden kami yang sekarang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini tanpa membedakannya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Aparat juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat setiap orang, biar kami hidup saling mengasihi. Gereja Tuhan dimanapun ada bisa menjadi terang dan menjadi garam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami GP dimanapun ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Dan yang mengalami masalah, kesulitan, kamu tolong. Yang mengalami penderitaan, masalah-masalah, kekerasan dan lain sebagainya, Tuhan tolong supaya namamu dipuji dan dipuji. Tuhan tolong mereka yang mau mengalami transformasi rohani bagi Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga sama seperti Engkau datang kepada Paulus, datang juga kepada mereka. Sama seperti mereka-mereka yang mau percaya kepadamu Tuhan, juga Tuhan tolong mereka sehingga iman mereka dikuatkan, pengharapan mereka selalu dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Orang-orang muda adalah orang-orang yang punya intelektual dan punya moral, takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga apabila mereka kelak menggantikan para pemimpin, mereka adalah orang-orang hebat yang seperti Sadrak, Meshach, Abednego, seperti Tuhan Yesus, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga seperti Samuel ataupun Timotius. Terima kasih Bapak di surga, dan kami sangat bersyukur Indonesia diberkati Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang
menyediakan segala apa yang diperlukan anak bangsa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila malam ini kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerah hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa ini berbahagialah orang, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Nangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, atau bahagialah dengan orang yang bahagia. Jangan menangis atas orang yang bahagia, lalu Anda bahagia kalau orang susah. Itu berbalik itu. Ya, tapi mari segala hal yang terus akan saya katakan bahwa biar kita semua berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa menghadapi masalah kita dengan tenang dan damai. Dan bagi Anda pengedar narkoba, ingatlah supaya kau menyerahkan diri kepada Yesus. Yesus sangat mengasihi engkau. Dia tidak suka akan perbuatan atau pecandu narkoba. Dan Tuhan dapat memakai hidupmu. Katakan tidak terhadap narkoba, iya terhadap kebenaran firman. Salam Indonesia, salam Nusantara, Tuhan Yesus memberkati.